Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kami yang hari ini akan kedatangan tamu paling spesial di ilmu hadis. Jadi beliau ini adalah seorang tokoh ahli hadis. Beliau ini juga sekarang sedang belajar atau menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Salatiga Prodi Ilmu Hadis, dan beliau sekarang sedang berada di semester 5 menuju ke 6. Langsung saja kita panggil pemateri hari ini, yaitu Imam Mujahid Asy-Sya'bani. Jadi sebelum kita kupas tuntas tentang ulama hadis di Indonesia, sebaiknya kalian kenal saya dulu sebagai moderator, yaitu Selvia Rohmah, dan ini sebagai narasumber Imam Mujahid Asy-Sya'bani. Langsung saja kita kupas tuntas tentang ulama hadis di Indonesia, yaitu Hamzah Fansuri. Bagaimana sih latar belakang Hamzah Fansuri itu? Nah, sebelum masuk ke materi, di sini saya mau menjelaskan apa yang melatar belakangi Hamzah Fansuri sebagai kontribusi ilmu hadis di Indonesia. Nah, langsung saja latar belakang perkembangan ilmu hadis Islam di Indonesia khususnya tidak lepas dari peran tokoh seperti Hamzah Fansuri dan Nuruddin Ar-Raniri. Keduanya sangat berpengaruh terhadap ilmu hadis khususnya di Indonesia, dan mereka berdua berasal dari bidang tasawuf, hadis, dan perkembangan pemikiran Islam khususnya di Nusantara. Oke, itu. Lalu bagaimana sih Mas biografi Hamzah Fansuri itu yang katanya seorang ulama besar, sufi, dan cendekiawan di Indonesia? Nah, jadi biografi Hamzah Fansuri yaitu lahir di Barus, Sumatera Utara, tokoh sufi pada abad ke-16. Pengikut beliau itu pengikut atau penganut tarekat Qadiriyah dan menganut mazhab Imam Syafi'i. Perintis sastra sufi Melayu dan musuh atau penganut konsep wahdatul wujud. Nah, itu biografinya. Lalu tadi kan kita mau mengupas tuntas tentang Hamzah Fansuri dan Nuruddin Ar-Raniri. Wah, penjelasan yang sangat bergizi sekali ya Mas ya, seperti SPPG. Jangan-jangan Anda ketua SPG? Ya jelas dong, saya itu ketua SPPG, Satuan Penguat Pelayanan Gizi di Indonesia loh. Makanya saya memberi jawaban yang bergizi kepada anak-anak khususnya ilmu hadis agar mempunyai pemikiran yang sangat luas mengenai tokoh-tokoh siapa saja yang berkontribusi terhadap ilmu hadis khususnya di Nusantara ini. Wih, sangat keren sekali ya pemateri hari ini. Lalu katanya Nuruddin Ar-Raniri itu seorang pelopor tasawuf wahdatul wujud. Jadi itu tasawuf yang bagaimana sih Mas? Nah, jadi konsep atau tasawuf wahdatul wujud itu secara harfiah itu berarti kesatuan atau kesatuan wujud atau mengesakan esa. Ini adalah konsep yang dimana tingkat tertinggi dalam ilmu tasawuf. Enggak ilmu tasawuf, maksudnya yang menganut ilmu tasawuf itu. Dalam tasawuf filsafat yang mengajarkan bahwa pada hakikatnya hanya adalah satu, yaitu wujud. Wujud itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau saya lihat dari kacamata tasawuf ini, dalam pandangan ini berarti segala sesuatu yang kita lihat di dunia ini seperti manusia, bintang, pohon itu tidak memiliki eksistensi mandiri. Mereka ada hanya karena mendapat pinjaman wujud dari Allah. Lalu mengapa sih Nuruddin Ar-Raniri itu sangat menolak ajaran tasawuf wahdatul wujud ini? Nah, karena menurut pandangan saya, kalau orang awam atau khususnya orang-orang yang belum pernah belajar agama mengenai konsep wahdatul
wahdatul wujud itu sangat berbahaya untuk orang tersebut. Karena gimana? Konsep wahdatul wujud itu gini. Kan yang artinya di situ kan tunggal. Yang seperti kakaknya bilang tadi, pohon itu kan bisa hidup karena dipinjamin roh oleh Allah. Nah, kalau seseorang itu tidak mengupas tuntas mengenai konsep wahdatul wujud itu nanti bisa mengesahkan selain Allah. Contoh, oh berarti tumbuhan itu tunggal hidup, jadi bisa disebar tahu yang lainnya. Nah itu makanya Nuruddin Ar-Raniri itu sangat menolak konsep wahdatul wujud itu. Oh begitu ya. Kalau kita berbicara itu harus berdasarkan dengan dalil atau dalil Al-Quran maupun hadis. Nah, ada nggak sih dalil yang berhubungan dengan konsep wahdatul wujud itu tadi? Nah, itu bukan ke hadis ya Mbak, itu mengacu pada makalah-makalah, itu nggak hadis. Yang ada sih itu yang berbunyi man arofa nafsahu wa qad arofa rabbahu, yang artinya barang siapa mengenal dirinya maka ia mengenal Tuhannya. Nah, maka dengan menyadari bahwa diri manusia itu adalah tiada atau fana dan hanya bayangan, seseorang akan sampai kesadaran bahwa satu-satunya yang ada itu adalah wujud Allah. Oh berarti konsep wahdatul wujud itu berarti artinya tunggal ya Mas ya? Iya. Oh berarti kalau saya lihat dari kacamata tasawuf ini, dalam pandangan ini berarti segala sesuatu yang kita lihat di dunia ini seperti manusia, bintang, pohon itu tidak memiliki eksistensi mandiri. Mereka ada hanya karena mendapat pinjaman wujud dari Allah. Lalu mengapa sih Nuruddin Ar-Raniri itu sangat menolak ajaran tasawuf wahdatul wujud ini? Nah, karena menurut pandangan saya, kalau orang awam atau khususnya orang-orang yang belum pernah belajar agama mengenai konsep wahdatul wujud itu sangat berbahaya untuk orang tersebut. Karena gimana? Konsep wahdatul wujud itu gini. Kan yang artinya di situ kan tunggal. Yang seperti kakaknya bilang tadi, pohon itu kan bisa hidup karena dipinjamin roh oleh Allah. Nah, kalau seseorang itu tidak mengupas tuntas mengenai konsep wahdatul wujud itu nanti bisa mengesahkan selain Allah. Contoh, oh berarti tumbuhan itu tunggal hidup, jadi bisa disebar tahu yang lainnya. Nah itu makanya Nuruddin Ar-Raniri itu sangat menolak konsep wahdatul wujud itu. Oh begitu ya. Antara Nuruddin Ar-Raniri dan Hamzah Fansuri berarti ini saudara setanah ya, maksudnya berasal dari Aceh semua. Sepertinya iya sih Mas, tapi saya kurang tahu ya secara jelasnya bagaimana. Soalnya saya belum pernah mencari informasi tentang beliau ini. Oke, jadi kan tadi ada Nuruddin Ar-Raniri menolak konsep mengenai wahdatul wujud. Nah, saya itu belum paham secara mendalam. Oke, sebelum lanjut, mohon maaf ya teman-teman. Di sini saya dan Mbak Septia ini kan memenuhi tugasnya Pak Najib untuk membuat podcast. Nah, berhubung kami ini membahas dua tokoh, jadi kita balik yang tadi narasumber saya membahas tentang Hamzah Fansuri, terus kita balik membahas tentang membahas Nuruddin Ar-Raniri, yaitu yang akan dibahas oleh Mbak Sylvia. Oke, lanjut ya. Mengenai konsep wahdatul wujud tadi, mengapa atau apa alasan Nuruddin Ar-Raniri menolak mengenai konsep wahdatul wujud itu sendiri? Jadi Nuruddin Ar-Raniri itu menolak konsep wahdatul wujud yang sudah kamu jelaskan tadi, bahwa konsep wahdatul wujud itu sebagai paham wujudiyah, yaitu keesaan.
Karena konsep itu menurut Nuruddin Ar-Rasyidi itu konsep yang sangat menyimpang dari Islam Sunni atau Asy'ariyah dan beresiko menyesatkan umat, terutama kaum awam. Jadi Nuruddin Ar-Rasyidi itu sebagai seorang ulama ortodok, ia memandang ajaran Hamzah Mansuri itu tadi sangat ketat dari kacamata syariat, yaitu konsep itu menurut Nuruddin Ar-Rasyidi itu menyamakan Tuhan dengan makhluk. Jadi Tuhan sama makhluknya itu nggak ada perbedaan gitu. Iya, nggak ada perbedaan tingkatannya, jadi sama. Nah, dari situ Nuruddin Ar-Rasyidi menolak ajaran tersebut, maka dianggap sesat. Soalnya kalau kaum awam itu kan, kalau kamu sendiri ya Mas ya, sebagai seorang ulama hadis, sebagai seorang ulama tasawuf, kamu kan mendalami tentang Tuhan dan makhluknya itu sama. Pasti kamu akan mengkaji itu dengan kacamata keilmuan, jadi akan lebih mendalam. Nah, kalau kaum awam ini ya teman-teman, itu kan kalau berarti Tuhan sama makhluk itu sama. Berarti kalau kaum awam ini kan nggak tahu apa ya, nggak tahu kitabnya apa, nggak tahu ini bagaimana tafsirannya. Jadi ya kayak, oh berarti Tuhan sama makhluk itu sama ya. Nah, jadi endingnya akan menyesatkan. Nah, benar sekali. Makasih ya Mbak. Jawaban yang sangat memuaskan. Oke, kan kita sudah panjang lebar membahas tentang seorang ulama yang bernama Hamzah Mansuri. Nah, tadi Mbak moderatornya kan bilang ada seorang ulama yang menentang mengenai konsep wahdatul wujud, yaitu yang bernama Nuruddin Ar-Rasyidi. Nah, berhubung saya belum mengenali beliau sangat mendalam, boleh kan diceritakan dulu siapakah itu Nuruddin Ar-Rasyidi? Baiklah teman-teman, marilah kita menyelami lautan Nuruddin Ar-Rasyidi. Jadi Nuruddin Ar-Rasyidi itu seorang ulama besar, seorang sufi, seorang cendekiawan yang berada di Aceh Darussalam. Nah, beliau ini lahir di Ranir Randir, Gujarat di India. Lalu beliau ini datang ke Aceh Darussalam pada tahun 1637 Masehi. Pada saat itu di Aceh itu dipimpin oleh Sultan Iskandar Sani. Beliau itu juga seorang penulis produktif. Ada beberapa karya beliau yaitu Bustanul Sani dan beberapa karya-karya fikih yang membuat Nuruddin Ar-Rasyidi itu berkembang dalam bidang intelektual. Setelah kita bahas panjang, kali lebar, kali tinggi, kita bisa simpulkan bahwa dua ulama di Nusantara tadi sangat berpengaruh dalam keilmuan ini, terutama di bidang hadis. Apakah dari Masnya ada kritik, saran, kesimpulan agar teman-teman lebih semangat lagi dalam mempelajari ulama-ulama di Indonesia ini? Pesan saya kepada teman-teman khususnya ahlul muhaddisin. Masya Allah sekali ya Mas ya. Nah, pesan saya teruslah belajar. Apa yang kamu dapatkan hari ini, insya Allah bisa manfaat ke depannya. Jadi seperti pepatah Jawa mengatakan, ora usah mikir saiki awakmu dadi apa, tapi mikir rasa awakmu bisa apa. Itu bisa dijadikan pedoman hidup atau motivasi hidup juga. Teruslah semangat dan jangan lupa kepada ahli-ahli hadis khususnya di Indonesia. Masya Allah, kesan-pesan yang bisa kita terapkan terutama dalam anak muda generasi Gen Z ini ya Mas ya. Oh iya, Gen Z atau milenial sekarang? Bukan, kita Gen Z, bukan Gen M. Oke. Mungkin itu saja beberapa materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kesalahan dalam kami menyampaikan materi, kami meminta maaf sebesar-besarnya karena pemahaman kami belum luas seperti samudra.
Masih kayak lubang semut teman-teman. Jadi untuk teman-teman di luar sana, jangan lupa ya hidupkan hari-hari kalian dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi yang telah diajarkan. Ada kritik, saran maupun sanggahan bisa promosi di kolom komentar, bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Kami sangat menerima kritik dan saran dari kalian semua. Oke. Jangan lupa, ini di sini mau pembukaan untuk program studi hadis khususnya di UIN Salatiga. Mohon yang mau bersama-sama menghidupkan hadis-hadis Nabi atau menghidupkan sunnah-sunnah Nabi bisa mendaftarkan diri di Salatiga khususnya. Terima kasih. Terima kasih ya Mas atas waktunya, penjelasannya. Penjelasan ini yang sangat walaupun kecil tapi sangat berpengaruh bagi kami yang masih belajar menimba ilmu. Semoga Masnya diberi kesehatan. Amin. Apalagi ya dipermudah skripsiannya. Amin. Insya Allah tahun depan sudah ya Mas. Oke. Target 3 tahun selesai. Insya Allah. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.